Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Nah, sebelum ibu absen, yuk semuanya berdiri tegak. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ada yang tahu lagu kebangsaan kita apa? Ya, betul sekali. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Mulai ya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih kepada anak-anak. Sekarang kalian bisa duduk. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu minta tolong kepada kalian semua. Coba kalian tengok kanan dan tengok kiri. Adakah teman kalian yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Bajunya sudah rapi semua? Oke, bagus sekali. Kalau sudah rapi, berarti kalian semua siap untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi ini, mari kita lakukan kegiatan literasi sebentar. Siapa yang punya cerita menarik hari ini? Atau mungkin ada yang mau membacakan cerita pendek? Sepertinya tidak ada. Kita akan membaca sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian baca buku. Nah, waktu literasi telah selesai. Setelah hari ini kita akan belajar hal yang seru dan penting, yaitu tentang lingkungan bersih dan sehat yang ada di lingkungan rumah. Kita akan belajar bagaimana caranya agar rumah kita selalu bersih dan sehat. Kita juga akan belajar berhitung tentang kebersihan. Dan yang paling seru, kita akan membuat poster yang indah tentang kebersihan. Siap semuanya? Oke, kalau semuanya siap, ibu juga senang kalau begitu. Kita harus tetap semangat. Sebelumnya, siapa di sini yang suka membantu orang tua membersihkan rumah? Ayo angkat tangannya. Iya, coba membersihkan dalam hal apa? Menyapu lantai, atau membantu menyapu halaman, mencuci piring, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Anak ibu semuanya sangat-sangat hebat. Kegiatan apa saja yang bisa kalian untuk membersihkan kamar mandi? Ya, menyikati kamar mandi. Betul sekali. Baik, anak-anak, kita akan membahas mengenai penjelajahan lingkungan bersih dan sehat. Nah, sekarang coba perhatikan layar ini atau gambar yang telah ibu tampilkan ya. Nah, untuk kalian yang duduknya di belakang bisa maju ke depan untuk melihat gambarnya ya. Menurut kalian, mana lingkungan yang lebih nyaman ditinggali? Ya, betul, lingkungan B. Lingkungan A itu kotor dan lingkungan B-nya itu bersih. Dan ini ada gambar lagi. Ini di lingkungan rumah. Yang sebelah sana ada gambar rumah yang kotor, dan sebelah kiri bagian B ada lingkungan rumah yang bersih. Bagus sekali semua jawabannya. Sekarang ibu punya sebuah teks bacaan pendek. Kita baca bersama-sama ya. Coba perhatikan setiap kalimatnya. Ibu akan bacakan. Kalian harus anteng duduk yang rapi, oke? Rumah bersih, hati senang. Hai teman-teman, tahukah kalian kalau rumah yang bersih
itu penting sekali. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga, belajar, bermain, dan beristirahat. Kalau rumah kita kotor, pasti tidak nyaman kan? Banyak debu, sampah berserakan, dan bisa-bisa ada serangga. Menjaga kebersihan rumah itu tidak sulit. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, misalnya setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur kita sendiri. Jangan lupa buang sampah ke tempatnya setiap hari. Sampah yang menumpuk bisa membuat rumah bau dan tidak sehat. Di rumah kita juga bisa membagi tugas bersih-bersih dengan anggota keluarga yang lain. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, atau ada yang membersihkan kamar mandi. Kalau semua ikut membantu, pekerjaan jadi cepat selesai dan rumah pun selalu bersih. Ingat, lingkungan yang bersih membuat kita sehat. Kita jadi tidak mudah sakit. Kalau rumah kita bersih, kita pasti merasa nyaman, senang, dan betah di rumah. Jadi, ayo kita rajin menjaga kebersihan rumah kita ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi dan setelah ibu bacakan, apakah ada kalimat yang berisi saran atau nasihat tentang bagaimana menjaga kebersihan? Coba kalian identifikasi dulu. Nah, sekarang mari kita bersama-sama temukan kalimat yang berisi saran atau nasihat tentang cara menjaga kebersihan di rumah dari teks yang telah kita baca. Nah, ini ibu kasih contoh ya, 2 kalimat saja. Misalnya tadi pada kalimat paragraf kedua itu ada setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur kita sendiri. Mana sih kalimat sarannya? Iya betul, rapikan tempat tidur kita sendiri. Itu adalah sebuah kalimat saran. Nah, yang kedua, jangan lupa buang sampah ke tempatnya setiap hari. Itu juga merupakan kalimat saran anak-anak. Nah, ini sebuah saran yang penting karena sampah harus dibuang setiap hari agar tidak bau dan tidak ada serangga. Semuanya paham? Oke, keren sekali kalau semuanya paham. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok atau berdiskusi. Setiap kelompok akan berdiskusi dan membuat beberapa kalimat saran tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah kita. Nah, anak-anak bisa tulis di lembar yang telah ibu bagikan tadi ya. Nah, ibu kasih beberapa contoh untuk kalian agar kalian bisa berimajinasi atau membayangkan bagaimana sih caranya untuk membuat kalimat saran. Nih ibu kasih contoh ya. Kalimat sarannya itu seperti buat jadwal bersih-bersih rutin. Nah, itu sebuah kalimat sarannya. Mengapa bisa dikatakan kayak gitu? Kalian bisa membuat jadwal bersih-bersih untuk setiap minggunya. Tentukan hari untuk menyapu, mengepel, membersihkan kamar mandi dan dapur. Dengan jadwal pekerjaan jadi lebih teratur. Misalkan hari Senin tugasnya untuk menyapu, hari Selasa untuk membersihkan kamar mandi dan lain-lain. Nah, contoh yang kedua, langsung bersihkan setelah digunakan. Kalimat sarannya itu. Nah, misalkan nih anak-anak selesai makan, langsung cuci piring. Habis pakai barang sesuatu atau habis mainan, langsung dikembalikan ke tempatnya atau diberes-beresin. Nah, kebiasaan kecil ini yang bisa mencegah kotoran menumpuk. Nah, kalau misalkan habis bermain terus mainannya tidak segera dibersihkan, pasti nanti ada pekerjaan satu. Habis makan tidak dicuci piringnya, pasti nanti menumpuk juga. Maka dari itu setelah apa yang kita lakukan harus dikembalikan pada tempatnya. Oke, setelah ini kalian bisa untuk berdiskusi ya. Oke, setelah ibu beri waktu untuk kalian berdiskusi, waktu diskusi sudah habis. Sekarang setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan dan bacakan hasil diskusinya mengenai kalimat saran yang seperti ibu contohkan tadi. Anak-anak
anak-anak, setelah kita belajar mengenai kalimat saran, sekarang kita beralih ke pelajaran matematika. Kira-kira membersihkan rumah itu ada hubungannya nggak sih sama matematika? Siapa yang bisa menebak? Ya, betul sekali. Dalam menjaga kebersihan kita tentunya pasti berhubungan dengan pembelajaran matematika. Nah, misalnya hari ini ibu membersihkan halaman dan mengumpulkan 25 daun kering. Adik membantu mengumpulkan 15 daun kering. Berapa total daun kering yang telah dikumpulkan? Tadi berapa yang dikumpulin sama ibu? 25. Dan yang dikumpulin sama adik ada berapa? 15. Nah, berarti 25 ditambah 15 itu hasilnya berapa anak-anak? Iya, hasilnya 40. Itu adalah contoh masalah penjumlahan dalam kegiatan bersih-bersih. Nah, atau contoh lain, di tempat sampah ada 50 botol plastik. Setelah didaur ulang, tinggal sisa 10 botol. Berapa botol yang sudah didaur ulang? Ayo, tadi 50 botol dan ternyata masih ada sisa 10. Berapa itu yang telah didaur ulang sampahnya? Ya, betul sekali, 40. Nah, itu adalah sebuah contoh pengurangan dalam kegiatan bersih-bersih. Sekarang ibu punya beberapa soal cerita sederhana di lembar kerja kalian tadi. Yuk dibuka sebaliknya. Ya, betul sekali. Nah, dalam lembar kerja itu kalian bisa kerjakan dengan teliti. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan kegiatan membersihkan lingkungan. Sekarang kita akan berkreasi. Coba perhatikan poster yang telah ibu tampilkan. Coba kalian lihat dengan seksama posternya seperti apa. Oke, apa saja yang kalian lihat di sini? Ayo. Ya, ada garis-garisnya, ada bentuknya, ini bentuk-bentuknya, dan juga ada warnanya. Nah, ini semua adalah unsur-unsur rupa dalam sebuah karya seni. Sekarang ibu mau kalian untuk berkreasi. Kita akan menjadi desainer poster cilik. Kalian akan mendesain sebuah poster sederhana tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah. Gunakan alat dan bahan yang sudah kalian bawa masing-masing. Anak-anak bebas berkreasi, bisa menggambar apapun itu, yang penting masih dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Oke ya. Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk menggambarnya. Ternyata hasil karya kalian semua sangat luar biasa. Setiap poster mempunyai keunikannya sendiri. Nanti kita pamerkan poster-poster kalian di dinding-dinding kelas. Kita akan bersama-sama menempelkan poster-posternya. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar banyak hal seru. Siapa yang mau menceritakan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali, hari ini kita sudah belajar tentang kalimat saran, berhitung, penjumlahan dan pengurangan, tentang kebersihan dan membuat poster yang keren. Ingat, menjaga kebersihan itu sangat penting mulai dari rumah kita sendiri. Untuk di rumah nanti, coba kalian buat daftar kegiatan membersihkan rumah yang biasa kalian lakukan bersama keluarga. Misalnya mencuci piring, menyapu, atau merapikan kamar. Lalu amati juga lingkungan sekitar rumah kalian, apakah sudah bersih atau belum. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran dengan topik yang tidak kalah seru. Jadi siapkan diri kalian ya. Sebelum kita pulang, mari kita nyanyikan salah satu lagu daerah yang kita cintai, supaya kita semakin cinta dengan budaya Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan
kesehatan dan jangan lupa menerapkan kebersihan dimanapun kalian berada. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Yuk, ketua kelas memimpin doa pulang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.